Shalom untuk kita semua. Renungan kali ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 11. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan yang barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih peduli dengan orang lain? Di era ini, kerap kali yang terjadi adalah sifat individual. Memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kehidupan orang lain. Malah terkadang ada saja oknum yang meraup milik orang lain untuk kesenangan pribadi. Oleh karena itu, melalui Nats hari ini, kita diajak untuk peduli dengan sesama. Lukas 3 ayat 11 merupakan bagian khotbah Yohanes Pembaptis di padang gurun yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia menerima Yesus sebagai pilihan Allah yang membebaskan, dengan cara membawa manusia hidup di dalam pertobatan dan menjalankan kehidupan pertobatan tersebut. Yohanes Pembaptis memperingatkan umat Tuhan untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Kekristenan itu identik dengan kasih. Kasih yang bukan hanya lip service, tetapi kasih yang dibuktikan dengan perbuatan. Memiliki kasih berarti punya kepedulian satu sama lain. Hidup di dalam perbuatan adalah hidup dengan melihat orang lain sebagai manusia untuk saling mengasihi. Ketika kita hidup berbagi, maka ada sukacita yang mendalam yang terjadi di dalam diri kita. Ketika kita dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain atau sesama, maka akan muncul hati yang penuh damai di dalam kehidupan ini. Inilah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan dan kita terima dalam hidup kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak alasan manusia untuk tidak melakukan kehendak Allah, dikarenakan adanya situasi yang dihadapi sebagai akibat perbuatan kita. Misalnya, perbuatan baik tidak selamanya diterima orang lain dengan perbuatan baik pula, atau bahkan mengasihi tidak selamanya kita mendapatkan hasil dikasihi oleh orang lain. Sama halnya Yesus yang mengasihi manusia, sering sekali justru manusia tidak mampu mengasihi Yesus. Bahkan manusia menyalibkannya. Semuanya dilakukan untuk satu tujuan, agar kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Sekalipun manusia senantiasa melakukan kejahatan, tetapi Dia tetap mengasihi manusia. Dia tetap menuntun hidup manusia yang percaya, serta menjadikan kita dapat berdamai dengan Allah. Dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, ini menjadikan kita sebagai orang yang percaya tidak dapat mundur di dalam melakukan kebaikan, sekalipun yang harus kita hadapi. Dasar melakukan semuanya ini karena kita telah dikasihi dan diperdamaikan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Maka kita melakukan tanggung jawab kita sebagai manusia yang mengasihi, melayani, bahkan bebaskan orang lain di dalam belenggu dosa dengan tindakan nyata. Bukan hanya bersimpati, namun mampu berempati. Hal ini memang wajib kita lakukan sebagai pengikut Yesus, karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudari, mari melihat sekeliling kita yang lemah. Ulurkan tangan dalam kasih Yesus, maka semua itu menimbulkan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Karena apa yang kita lakukan kepada sesama kita, berarti kita telah mengasihi Allah. Amin.